Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang dengan kode kelas 02 SID 002. Di sini saya akan membahas materi sastra populer pertemuan ke-5 tentang jenis-jenis sastra populer. Jenis-jenis karya sastra yang populer. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tulisan atau karangan. Jadi, karya sastra dapat dikatakan sebagai segala tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan keindahan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Ada beberapa fungsi sastra. Satu di antaranya untuk mengomunikasikan ide-ide dan menyalurkan pikiran dan perasaan dari pembuat estetika manusia. Sastra tidak hanya sebagai seni bahasa saja, akan tetapi suatu kecakapan dalam menggunakan bahasa yang berbentuk dan bernilai sastra. Di sisi lain, ada beberapa jenis karya sastra yang populer, terutama di Indonesia. Di sini yang pertama ada puisi. Puisi adalah jenis sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan cermat. Hal itu untuk mempertajam kesadaran orang mengenai pengalaman serta membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Oleh karena itu, kejelasan sebuah puisi sangat tergantung pada ketetapan, penggunaan kata, serta kepaduan yang membentuknya. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, sementara puisi baru merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan atau memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan puisi lama. Yang kedua, prosa atau fiksi. Prosa adalah satu di antara bentuk dari karya sastra yang berbeda dengan puisi. Namun, banyak yang beranggapan keduanya merupakan karya sastra yang sama. Prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Prosa pada umumnya merupakan cengkokan dari bentuk monolog dengan dialog. Bahasa prosa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, prosa atau fiksi adalah karangan yang bersifat menjelaskan secara terurai mengenai suatu masalah, peristiwa, dan lain-lain. Yang ketiga ada novel. Novel merupakan suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa, yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kata novel sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang berarti sebuah kisah atau cerita. Penulis yang menulis sebuah novel disebut sebagai novelis. Isi novel lebih panjang dan lebih kompleks dari isi cerpen, serta tidak mempunyai batasan struktural dan sajak. Sebuah novel biasanya menceritakan atau menggambarkan tentang kehidupan manusia yang berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Di dalam sebuah novel, biasanya pengarang berusaha memaksimal mungkin memberikan arahan kepada pembaca untuk mengetahui pesan tersembunyi seperti gambaran realita kehidupan melalui sebuah cerita yang terkandung di dalam novel tersebut. Yang keempat ada roman. Roman merupakan cerita panjang tentang kepahlawanan dan percintaan. Istilah roman berkembang di Jerman, Belanda, Prancis, dan bagian-bagian Eropa daratan yang lain. Ada sedikit perbedaan antara roman dan novel, yakni bentuk novel lebih pendek dibanding dengan roman, tetapi ukuran luas unsur ceritanya hampir sama. Selanjutnya ada cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen merupakan bentuk karya sastra yang berupa prosa naratif yang bersifat aktif. Isinya tidak lebih dari 10.000 kata. Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang. Dalam karangan tersebut, sejatinya terdapat peristiwa lain, tetapi peristiwa tersebut tidak dikembangkan sehingga kehadirannya hanya sekedar sebagai pendukung peristiwa pokok agar cerita tampak wajar.
Hal ini berarti dalam cerpen hanya dikonsentrasikan pada suatu peristiwa yang menjadi pokok cerita saja. Yang terakhir ada drama. Drama adalah jenis sastra dalam bentuk puisi atau prosa yang bertujuan menggambarkan kehidupan lewat kelakuan dan dialog para tokoh. Umumnya, drama dirancang untuk pementasan panggung. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara, sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk dipentaskan. Dengan demikian, tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. Drama yang sebenarnya ialah jika sebuah naskah yang berisi dialog tadi telah dipentaskan, akan tetapi ada naskah-naskah drama yang ditulis tersebut dimasukkan sebagai karya sastra. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.